Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyal Islam bi'ulumil ulama wa ahyal ummah binafdatil ulama. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina kanu 'alal kafirina asyidda wa fima bainahum ruhama. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah telah memberi nikmat yang luar biasa kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat hidayah, nikmat sempat, sehingga kita semua pada tahun ini, bulan ini masih ditakdir oleh Allah untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, untuk menghirup udara segar di bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh maghfirah, bahkan bulan di hari terakhir adalah Idkun minan nar, yang mana Ramadan dibagi 3. 1 sampai tanggal 10 adalah hari-hari rahmat, turunnya rahmat dari Allah. Sehingga dari malam 1 Ramadan dinamakan Lailatul Nadhrah, malam-malam yang Allah melihat kepada kita dengan pandangan nadhrah, pandangan rahmat dari Allah. Tanggal 20 sampai tanggal 10 sampai tanggal 20 adalah hari-hari maghfirah dari Allah. Tanggal 20 sampai tanggal 30 adalah hari-hari Idkun minan nar. Allah memerdekakan dari api neraka untuk makhluknya yang telah melaksanakan puasa dengan sempurna di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan hari-hari penuh barakah, yang mana Rasulullah bersabda di kitab Durratun Nasihin halaman 8. Rasulullah bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan." Seandainya umatku tahu, umatku paham apa-apa keistimewaan yang ada pada bulan suci Ramadan, niscaya semua umatku akan mengharapkan 1 tahun itu menjadi Ramadan. Kenapa? Kok Ramadan adalah hari-hari penuh barakah? Dan seandainya kita tahu, umat Nabi Muhammad mengetahui keistimewaan yang ada pada bulan suci Ramadan, sampai menginginkan 1 tahun itu menjadi Ramadan, dikarenakan li'annal hasanatah fihi mujtami'atun, karena kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan dikumpulkan oleh Allah, pahala dilipat ganda. Yang mana Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan 1, maka Allah akan melipat ganda 10 kebaikan dari apa yang hamba-hamba Allah lakukan. Akan tetapi wa fi Rajab bisab'ain, di bulan Rajab dilipat ganda 70 kata Rasulullah. Wa fi Sya'ban bisab'imi'atin, di bulan Sya'ban dilipat ganda 700. Dan wa fi Ramadan bi alfin, di bulan Ramadan dilipat ganda 1000. Maka dari itu mari tingkatkan ibadah di bulan suci Ramadan melebihi hari-hari biasa dan bulan-bulan sebelumnya. Kemudian di bulan Ramadan adalah wa ta'ata maqbulatun, taat diterima oleh Allah, dan wa da'awati mustajabah, doa-doa mustajab. Perbanyaklah berdoa di bulan suci Ramadan. Dan kalau hamba-hamba Allah, umat manusia meninggalkan berdoa kepada Allah, maka mereka adalah orang yang sombong. Berdoalah dengan di bulan suci Ramadan
meningkatkanlah berdoa dan banyaklah berdoa, karena berdoa sangat diperintah oleh Allah, yang mana Allah berfirman di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, mintalah kalian kepadaku maka aku akan beri apa yang kalian minta. Kemudian di ayat lain Allah juga berfirman di surat Al-Baqarah, ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Aku akan memberi apa yang kalian minta. Aku akan menerima doa bagi orang-orang yang mau berdoa kepadaku. Maka dari itu kata Allah, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Apabila aku memanggil-manggil kalian, responlah, jawablah. Aku memanggil-manggil, yuk apa yang kalian minta akan aku beri, kataku, maka mintalah kalian kepadaku. Yang mana Allah telah menegaskan ud'uni astajib lakum. Jadi doa-doa akan diijabah oleh Allah di bulan suci Ramadan. Kemudian bulan Ramadan adalah wadzunuba maghfurah, dosa-dosa diampuni oleh Allah. Kita memang harus mengejar waktu-waktu yang mustajab, karena kita sebagai Bani Adam adalah, Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Semua Bani Adam adalah al-khatta'un, pernah berbuat kesalahan, keluputan, kekeliruan, akan tetapi wa khairul khatta'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang punya kesalahan adalah at-tawwabun. Kalau sudah at-tawwabun, at-taibu habibullah, orang yang bertobat kekasihnya Gusti Allah, kata Rasulullah. Wa taibu minad dzambi kama la dzambalahu, orang yang bertobat dari dosa sama dengan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Maka dari itu yuk bertobatlah mumpung di bulan suci Ramadan. Apa harus nunggu bulan Ramadan? Tidak, kita setiap saat harus bertobat. Maksudnya di bulan suci Ramadan lebih ditingkat lagi, lebih diperbanyak lagi untuk bertobat kepada Allah. Kemudian wal jannatu mushtaqatul lahum, surga merindukan orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka dari itu mudah-mudahan kita semua mari memohon kepada Allah termasuk golongan-golongan yang dirindukan surga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang mana surga sangat menanti kedatangan rombongan tersebut. Nah, kemudian siapa selain yang berpuasa Ramadan yang dirindukan oleh surga? Rasulullah bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga merindukan 4 golongan. Jadi surga sangat merindukan 4 golongan ini. Nomor 1 adalah talil Quran, orang yang ahli membaca Al-Quran. Orang yang ahli membaca Al-Quran sangat dirindukan surga. Dan Quran adalah syifaa'ul linnas, obat bagi semua umat manusia. Karena dengan Al-Quran kita sebagai umat manusia bisa berakhlak baik, bisa membedakan hak dan yang batil, itu hanya ada pada dalam Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup. Al-Quran adalah undang-undang umat manusia untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan Al-Quran kita akan tenang, dengan Al-Quran kita akan sehat, dengan Al-Quran kita akan mampu berpikir dengan jernih, karena Al-Quran adalah syifa'ul linnas. Kemudian siapa lagi yang sangat dirindukan surga? Nomor 2 adalah wahafidul lisan, wahafidil lisan. Nomor 1 talil Quran, nomor 2 adalah wahafidil lisan, orang yang mampu menjaga lisan. Kenapa orang yang mampu menjaga lisan termasuk salah satu golongan yang dirindukan oleh surga? Karena lisan ini adalah kecil bentuknya tapi besar akibatnya. Dengan lisan kita bisa masuk surga. Dengan lisan kita manfaat, bisa berzikir dengan baik. Dengan lisan kita bisa amar ma'ruf nahi munkar. Tapi juga dengan lisan manusia bisa membatalkan pahalanya puasa. Maka dari itu termasuk menjaga lisan adalah salah satu orang yang dirindukan oleh surga. Lisan dibuat berzikir, maka akan menjadi pelantara menuju surganya Allah. Karena zikir sangat diperintah oleh Allah, yang mana Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Itu firman Allah.
Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah, mengingatlah kalian kepadaku. Berapa kita harus berzikir kepada Allah? Allah berfirman, dzikran katsira, dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa aswila, dan jangan lupa membacalah tasbih pagi dan sore. Kita awali hari dengan istighfar dan tasbih, kita tutup hari dengan istighfar dan tasbih. Wasabbihuhu bukratan wa aswila. Kemudian nomor 3, siapa yang dirindukan surga? Nomor 3 adalah wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan orang yang lapar. Kenapa memberi makan orang, bersedekah sangat besar pahalanya? Karena sebaliknya dari sedekah, dari dermawan adalah bakhil. Orang bakhil jauh dari surga, jauh dari Allah, jauh dari manusia. Tapi bakhil mendekatkan manusia dengan neraka. Na'udzubillah. Maka dari itu Rasulullah selalu berdoa dan menganjurkan doa kepada kita semua untuk minta dijauhkan dari sifat bakhil. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Maka dari itu mari kita berusaha menjadi orang yang dermawan, orang yang selalu menebarkan salam, berbuat kebaikan kepada orang lain. Sedekah tidak harus dengan harta. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil, Allah Maha segala-galanya, dan Allah memberi kesempatan kepada yang kaya untuk bersedekah dengan hartanya, tapi yang punya ilmu bersedekah dengan ilmunya. Rasulullah bersabda, "Man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi, wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi'ilmihi, wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatihi." Barang siapa yang punya harta, hendaklah bersedekah dengan hartanya, lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Tidak punya harta tapi punya ilmu, maka bersedekahlah dengan ilmunya. Tidak punya ilmu tapi punya kekuatan, bersedekahlah dengan kekuatan. Nah, yang nomor 4 yang dirindukan oleh surga adalah waswaimi Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi yang nomor 4 adalah waswaimina fi syahri Ramadan. Waswaimina fi syahri Ramadan. Jadi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, itulah yang dirindukan oleh surga. Nah, untuk kita melakukan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka kita harus berperang dengan hawa nafsu. Tidak cukup kita berpuasa dengan tidak makan dan tidak minum. Kalau tidak makan dan tidak minum itu adalah puasa kita sah, akan tetapi ada yang membatalkan pahalanya puasa, yaitu apabila kita tidak mampu memerangi hawa nafsu, seperti bohong, ghibah, namimah, sumpah yang palsu, dan kemudian melihat dengan syahwat. Nah, untuk memerangi 5 perkara ini, maka kita harus melawan, memerangi nafsu kita. Karena semua manusia adalah punya nafsu, yang mana Allah telah berfirman di juz 12, Allah berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi." Semua umat manusia, kula kali panjenengan semua punya nafsu, kata Allah. Akan tetapi nafsu itu, nafsu la'ammaratun bisu, nyuruh kejelekan, nyuruh bohong, nyuruh melihat dengan nafsu, dengan syahwat, nyuruh bakhil, dan sebagainya. Apa ada yang selamat? Ada. Allah melanjutkan firman-Nya, illa ma rahima rabbi, kecuali orang yang mendapat rahmat dari Allah. Maka dari itu, monggo kula kali panjenengan senantiasa memohon kepada Allah, karena dengan rahmat Allah lah kula kali panjenengan bisa melaksanakan kebaikan dengan sempurna. Hanya dengan rahmat Allah kula kali panjenengan bisa selamat dunia dan akhirat. Tapi jangan lupa Allah juga menyuruhkan kita wajib dan harus selalu berdoa kepada Allah. Karena orang yang meninggalkan doa, maka itulah orang yang sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, kata Allah. Hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua
bisa melaksanakan Ramadan dengan sempurna sampai akhir Ramadan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan semua kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah dan menjauhi semua larangan yang telah dilarang oleh Allah, dan selalu amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana firman Allah, atamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hadirin rahimakumullah, kami akhiri dengan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.